Halo semuanya, teman-teman Scorpio, apa kabar? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan bahagia ya. Ini adalah general reading. Temanya pesan cinta untuk zodiak Scorpio ya. Bacaan readingan ini sifatnya umum, tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi ambillah bagian yang positif, lepaskan yang negatifnya, serta kalian bisa mengafirmasikan dengan kata amin ya, jika memang ada energi harapan yang mungkin terbaca dalam readingan kali ini dan itu sesuai dengan energi kalian. Dan juga keinginan kalian untuk kedepannya bisa benar-benar terrealisasikan gitu ya. Oke, bagi kalian yang membutuhkan personal reading, kalian bisa menghubungi aku via chat. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Dan di bulan Juni ini ada promo ya, silakan kalian cek di sana. Oke, ditunggu untuk joinnya. Aku akan tarik energi kalian dulu ya. Pesan cinta untuk zodiak Scorpio. Wow. Oke, wow. Oke. Pesan cinta untuk teman-teman Scorpio. Energi utama dalam readingan kali ini adalah love ya, cinta. Kalian saat ini aku merasakan bahwa kalian sedang mengafirmasikan cinta di dalam kehidupan kalian ya. Ada kerinduan, ada keinginan untuk dicintai dan mencintai gitu ya. Oke. Dan kalian di sini sangat berharap akan adanya seseorang yang bisa mengisi relung hati kalian ya, menghangatkan hati kalian yang mulai dingin dan membeku gitu ya. Dan kalian di sini sudah banyak mengafirmasikan keinginan, kerinduan kalian tentang cinta gitu ya, tentang hubungan yang bahagia gitu, lewat doa-doa juga aku merasakan seperti itu. Dan semesta, Tuhan itu sudah memberikan responnya gitu dengan kehadiran seseorang di sini yang selama ini mungkin memiliki perasaan kepada kalian dan kalian tidak tahu, atau kalian memang tahu tapi kalian dalam posisi feminim, jadi kalian tidak bisa melakukan banyak hal selain menunggu orang itu menyampaikan pesan cintanya gitu ya. Dan dia mulai melakukan pergerakan, mulai ada keberanian untuk maju gitu ya ke arah kamu gitu ya. Ada hati yang selama ini menjauh didekatkan gitu ya, secara energi terbaca seperti itu. Ada perasaan yang jauh dan sedang didekatkan gitu ya oleh semesta ini gitu ya. Oke. Dimana aku lihat sebagian
dari kalian ya juga akan union atau rekonsiliasi di sini dengan orang masa lalu ya. Jika kalian tidak menanti orang masa lalu, mungkin energi rekonsiliasi, energi union ini tidak untuk kalian gitu ya. Oke. Dimana aku lihat di dalam kehidupan kalian selanjutnya ke depannya ini akan banyak harapan-harapan baru yang mulai hadir dalam kehidupan kalian gitu ya. Jika kalian selama ini sudah mengafirmasikan gitu ya harapan-harapan kalian pada alam semesta ini, pada Tuhan gitu ya, kalian akan melihat harapan-harapan itu akan terwujud di dalam kehidupan kalian ke depannya ya. Oke. Stay positif, stay optimis ya, jangan pesimis karena pesimis menarik energi yang negatif. Kalau kalian stay positif dan optimis, maka energi yang hadir dan mendekat ke arah kalian adalah energi yang positif ya. Apapun yang menjadi harapan kalian, yakini bahwa itu kedepannya bisa benar-benar terrealisasi di dalam kehidupan kalian. Tetap semangat ya. Oke. Sebentar ya. Oke, di sini kita lanjutkan ya. Di sini di kartu nomor 41 aku merasakan ada cahaya yang terang ya, yang akan melingkupi hidup kalian ke depannya ya. Jadi jangan sampai kalian tidak menjaga pikiran kalian gitu ya. Tetaplah berpikir yang baik-baik gitu ya. Jangan berpikir yang jelek atau mendoakan orang lain yang buruk-buruk ya, karena segala sesuatu yang kita pikirkan itu akan kembali ke dalam diri kita. Maka dari itu pikirkan yang positif-positif. Aku di sini juga melihat bahwa kalian adalah tipe seseorang yang agak bucin gitu ya. Jadi kalau kalian sudah ketemu dengan pasangan yang menurut kalian cocok, kalian tuh akan terus kalian akan terus melekat gitu atau ingin terus bersama gitu ya. Kadang-kadang bisa aku katakan di sini terlalu posesif gitu ya. Kalian sering curiga gitu ya, sering tidak tenang perasaannya jika pasangan kalian misalnya sehari tidak telepon kalian atau di waktu makan siang atau waktu malam gitu ya, tidak chat kalian sudah gelisah di sini ya. Aku lihat kalian gitu, kalau kalian sudah berpasangan di sini kurangilah gitu ya untuk bucin gitu ya, untuk terlalu posesif kepada pasangan, agar hubungan kalian ke depannya juga long last gitu ya, lama gitu ya, jangka panjang gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya ya. Kalian di sini aku melihat dan merasakan bahwa kalian telah mengalami masa-masa yang tidak mudah ya. Masa-masa di mana banyak air mata, banyak kesedihan, banyak ratapan gitu ya. Kalian seringkali merasa gagal di dalam kehidupan kalian, terutama di dalam hubungan asmara kalian gitu ya. Kalian sering terkoneksi dengan orang-orang yang tidak tepat gitu, atau pasangan yang toksik gitu ya. Aku lihat seperti itu, sehingga menimbulkan rasa trauma, rasa takut, rasa cemas yang berlebihan gitu ya. Sehingga kalian sering negatif thinking ketika ada orang baru yang hadir gitu ya, atau seseorang yang memberikan kode-kode bahwa dia menyukai kalian takut gitu untuk berkomitmen gitu ya. Karena di sini aku melihat dan merasakan banyak sekali kerugian gitu ya yang kalian alami di sini karena terhubung dengan orang-orang yang tidak baik gitu, berniat buruk kepada kalian gitu ya. Ada teman-teman dari zodiak Scorpio ini yang sampai harus memulai hidupnya tuh dari nol lagi gitu ya.
tapi aku salut dengan kalian gitu ya, dengan kalian yang memulai hidup kalian dari nol, entah itu kehidupan secara umum atau dalam usaha, karir atau hubungan asmara. Di sini kalian bukan tipe orang yang mudah putus asa gitu ya. Ketika kalian jatuh, kalian mau bangkit lagi, itu keren ya. Aku salut. Tetap semangat ya teman-teman. Oke. Dimana kalian di sini, kalau yang sedang single, kalian ingin gitu ya untuk menikah gitu ya, untuk berkomitmen, menemukan soulmate kalian atau belahan jiwa kalian ya, dimana orang itu aman dan nyaman untuk kalian cintai gitu ya. Kalian di sini sudah capek berpetualang gitu ya, kalian ingin stay gitu ya, stay dengan stabil dengan satu orang saja gitu ya. Dan ini juga bisa berkaitan dengan kartu yang di sebelahnya ya, nomor 11 ya. Mungkin ini juga ada gitu ya bagi teman-teman Scorpio yang memiliki trauma dalam pernikahan, sehingga ketika ada orang baru mendekat takut gitu ya, takut salah lagi gitu memilih pasangan gitu ya, takut pasangan yang ini juga akan menyakiti seperti pasangan terdahulu ya. Kalian perlu healing di sini dan terus berpikirlah positif bahwa mantan kalian ya bukanlah orang ini gitu. Tidak semua laki-laki atau perempuan itu jahat, tidak baik, atau bahkan mirip dengan pasangan kalian gitu ya. Pasangan kita gitu ya, pasangan kita ke depannya gitu adalah adalah seseorang yang membawa energi gitu ya. Pasangan kita, siapapun pasangan kita gitu ya, dia adalah orang yang membawa energi atau mencerminkan ya energi kita gitu. Ketika kita masih suka berpikir yang negatif, masih belum healing gitu ya, masih suka melakukan hal-hal yang kurang baik, maka pasangan kita akan mencerminkan gitu apa yang energi yang kita keluarkan gitu, atau yang kita berikan pada semesta ini. Maka dari itu, untuk teman-teman yang ada trauma dalam hal hubungan ya, aku berharap kalian bisa belajar gitu ya, berusaha walaupun nggak mudah untuk menjaga pikiran kita untuk terus positif gitu ya. Tapi kalau ada kemauan pasti bisa ya teman-temanku Scorpio gitu ya. Jadi kalian kedepannya gitu bisa lebih lebih percaya, lebih berani gitu ya untuk mengenal gitu ya orang baru yang mungkin gitu ya itu adalah belahan jiwa kalian, jodoh kalian gitu yang bisa membahagiakan kalian lahir dan batin gitu ya. Oke, seperti itu ya. Aku rasa ya teman-teman Scorpio di sini sudah melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan drama, penuh dengan air mata, penuh dengan keluh kesah gitu ya. Dan aku rasa ini sudah terlewati ya. Jadi segala kenangan masa lalu yang tidak menyenangkan itu harap tutup buku saja ya. Jangan kalian bawa-bawa sampai saat ini, karena itu akan menjadi beban energi ya, menjadi beban dalam energi maupun tubuh fisik kalian ya. Karena penyakit tubuh jasmani itu ya dari pikiran gitu loh. Kalau kalian masih pikirannya yang negatif, pikiran yang lama-lama, yang lampau-lampau, yang tidak menyenangkan itu kalian masih bawa, kalian akan sakit fisik nanti ya. Kalian akan secara batin juga lelah gitu, tidak bahagia, tidak bisa menikmati kehidupan ini. Jadi taruhlah beban-beban masa lalu, apapun itu, segala kenangan-kenangan buruk tutup buku saja, letakkan gitu ya. Jadi kalian bisa menjalani hidup ini dengan enjoy gitu loh. Segala yang ada di masa lalu tidak bisa kalian perbaiki teman-teman Scorpio. Jadi kalian harus sadar itu ya.
yang sudah terjadi ya sudah, biarkan. Walaupun ada penyesalan ya sudah, itu hanyalah rasa sesal yang tidak bisa kalian ubah untuk agar masa lalu kalian itu yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Yang bisa kalian lakukan saat ini ketika rasa sesal itu ada, ya kalian pahami, oh ya, bahwa kalian sadari bahwa oh ya, aku lagi lagi merasakan penyesalan atas kejadian masa lalu gitu. Yang bisa kalian lakukan apa di masa saat ini? Ya kalian merubah agar kesalahan kalian di masa lalu yang sekarang menimbulkan penyesalan ini tidak terulang kembali di masa depan kalian gitu loh ya. Kalian harus bergerak maju di sini ya. Kalau energinya masih salib, kalian akan stuck gitu ya. Jadi kalian menjalani kehidupan ini nggak akan kemana-mana ya, nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Kalau kalian ingin bahagia, kalian harus berani untuk bergerak, kalian harus berani melangkah maju ya. Entah di depan itu masih kabut, masih kalian nggak tahu masa depan kalian, it's okay, nggak apa-apa, aku juga nggak tahu masa depanku ya. Kita sama-sama mau melangkah maju ya, itu sudah bagus. Itu adalah progres langkah pertama itu adalah cara kita ya untuk optimis pada masa depan gitu ya. Kita serahkan ya semua ketakutan kita, kegelisahan kita akan masa depan tuh bagaimana gitu, serahkan pada semesta, serahkan pada Tuhan ya. Pokoknya kita mau melangkah pasti ada bimbingan dari Tuhan gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kalian di sini harus membuka cara berpikir kalian, cara pandang kalian, persepsi kalian gitu ya, dalam memahami segala sesuatu di dalam kehidupan ini gitu ya. Kalian diminta untuk tidak baperan ya, tidak mudah baper gitu ya. Oke, tetap positif gitu ya. Jika memang ada hal negatif yang kalian alami gitu, tetaplah berpikir positif. Lihatlah segala sesuatu yang negatif itu dengan cara pandang yang positif. Pasti ketika ada masalah gitu ya, masalah itu kan secara energi kan negatif gitu ya. Pandanglah masalah itu dari sisi positifnya, pasti ada lah sisi positifnya ya. Kalau kalian mau berpikir positif pasti ada, dan dari kalian pikiran positif itu akan membuahkan harapan di dalam hati kalian, di dalam hidup kalian gitu ya, bahwa kalian tuh bisa mengatasi masalah itu, dan permasalahan apapun yang kalian alami tidak menjadikan kalian tidak bahagia. Kalian masih bisa bahagia walaupun kalian punya masalah, karena kalian yakin, kalian punya harapan bisa menyelesaikan masalah itu gitu dengan baik, tidak menimbulkan penyesalan seperti di masa lalu gitu ya. Oke ya, untuk teman-teman yang punya trauma terutama dalam hal hubungan asmara, cinta ya, janganlah berkecil hati ya. Akan ada cinta baru di sini, akan ada orang yang bisa dengan tulus ya menerima kalian tuh apa adanya kalian, segala kelebihan kekurangan kalian bisa dia terima gitu ya. Itu bukan cerita dongeng gitu, ada pangeran gitu yang baik hati gitu ya, atau memiliki happy story di dalam ceritanya ada happy ending. Kalian pun juga bisa gitu ya mendapatkan pangeran itu, orang yang bisa memberikan cinta yang tulus kepada kalian, yang bisa membimbing kalian gitu ya di dalam sebuah hubungan gitu ya, bisa sampai tua bersama gitu ya, dan akan ada akhir gitu ya, cinta yang indah untuk kalian. Jadi jangan pesimis gitu ya. Oke ya, bagi kalian di sini ya, terutama yang single parent gitu ya, kalian menjadi orang tua tunggal di sini ya. Kalian harus lebih banyak mengafirmasikan energi positif teman-teman ya untuk anak kalian, agar anak kalian tidak merasakan energi kalian gitu ya. Misalnya kalian sedang bersedih gitu, nangis di kamar, terus anak kalian mengetuk pintu, kalian harus
kalian harus berwajah bahagia gitu ya. Kalian mengusap air mata kalian gitu ya, terus membuka pintu itu dengan tersenyum, ada apa nak gitu ya. Tapi anak Anda gitu ya, anak kalian itu bisa merasakan kesedihan kalian kalau mama papanya tuh habis nangis, habis bersedih, atau banyak pikiran, susah gitu ya. Maka dari itu, jika kalian ingin anak kalian benar-benar bisa bahagia dengan kalian, walaupun yang dia miliki hanya kalian, entah mamanya atau papanya gitu ya, kalian teruslah berpikir positif, doakanlah anak kalian gitu ya, dengan segala pengharapan yang baik, percayalah gitu ya. Entah kalian menemukan pasangan kembali atau hidup bersama anak kalian, kalian akan happy gitu ya. Oke. Intinya di sini adalah cinta, milikilah cinta di dalam diri kalian gitu ya. Yakinlah pada sang pencipta dan sang cinta gitu ya, Tuhan kita yang Maha Esa ya. Jangan pernah berpikir bahwa kita sendiri, tidak teman-teman ya. Secara tubuh fisik memang kita sendiri ya, tapi ada Tuhan yang selalu menyertai langkah kehidupan kita setiap waktu ya, setiap nafas kita Tuhan hadir di sana. Oke, tetaplah bahagia teman-temanku. Inilah readingannya, semoga bermanfaat. Salam bahagia, bye bye.